Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini Tuhan kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini, Kamis 2 Februari 2023, diambil dari Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Kamis 2 Februari 2023, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kerinduan kita, bukan? Melihat Allah. Adakah seseorang yang pernah melihat Allah? Saya pernah bertanya kepada seseorang saat itu dalam posisi setelah pemulihan, karena dia pernah berada di dalam situasi sekarat. Saya bertanya, apakah Allah datang kepadamu? Lalu dia menggambarkan ada sesosok pria berjubah putih dan memegang tongkat. Ketika saya berseru, "Aku ingin mengikut engkau." Lalu sang pria berjubah itu berkata, "Tidak, belum waktunya untukmu mengikuti aku." Demikianlah gambaran kesaksian yang dikatakan oleh seseorang yang saya tanyai. Begitupun di dalam kesaksian Alkitab, secara kasat mata belum ada satu tokoh Alkitab pun yang bertemu langsung dengan Allah. Sebut saja Abraham bertemu Allah melalui sosok 3 orang yang datang ke dalam kemahnya. Sebut saja Musa yang bertemu dengan Allah di gunung Horeb dalam bentuk kilatan cahaya. Sebut saja Elia. Elia pun tidak bertemu dengan Allah secara kasat mata. Kesaksian Alkitab belum ada yang memberitakan ada manusia yang bisa berhadapan langsung dengan Allah. Itu dimulai karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa menyelimuti, menghalangi mata manusia untuk melihat Allah. Namun di dalam Yesus Kristus, Yesus berseru ketika dia berkhotbah di bukit. Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, maka ia akan melihat Allah."
Bagaimana manusia bisa menjadi suci? Karena pada dasarnya manusia adalah orang yang berdosa. Kesucian, kekudusan manusia itu menjadi hilang karena dosa yang diperbuat. Namun Allah berbelas kasihan, namun Allah menghendaki keselamatan bagi setiap umat percaya. Allah memberikan jalan kepada umat manusia untuk dapat melihat Allah, yaitu dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu dengan cara mengakui segala dosa dan pelanggarannya, yaitu dengan cara hidup dalam pertobatan. Demikianlah seruan Yesus kepada setiap orang yang percaya, orang yang suci hatinya adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, adalah orang yang memberi hidupnya kepada Tuhan untuk dibentuk lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Maka ketika setiap manusia berada di bawah ketaatan, di bawah pemeliharaan Tuhan, maka akan disebut berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena dapat melihat Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini sungguh memberikan semangat bukan bagi kita, bahwa kita akan berbahagia di pagi hari ini, bahwa kita akan melangkah dengan penuh semangat karena Tuhan memelihara kehidupan kita, karena kita dilayakkan Tuhan untuk melihat hadirat-Nya yang maha suci dan maha kudus, maha mulia. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan mudah goyah diombang-ambingkan oleh godaan-godaan si jahat untuk membawa kita kembali ke dalam dosa. Dosa menjadikan hidup kita gelap gulita. Dosa mengakibatkan ada jarak antara manusia dengan Allah. Dosa membuat kita hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena hanya kasih karunia, hanya anugerah yang melayakkan kita hidup suci, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Selalulah memohon ampunan dosa dan selalulah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, menolong kami untuk melangkah di pagi hari ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat, karena Engkau akan memberkati kami, menyertai kami, menolong kami untuk melangkah dalam kehidupan pada pagi hari ini, di hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk setiap hal yang akan kami lakukan pada hari ini Tuhan, tolong Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan setiap langkah kehidupan, perkataan, perbuatan, pemikiran Engkau yang menyertai. Campur tanganlah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, rutinitas kami pada hari ini. Jemaat-Mu Tuhan
baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak, atau juga berjabatan sebagai pemimpin atau bawahan, sebagai guru atau naradidik. Kiranya juga Tuhan berkati kami di setiap tugas dan tanggung jawab kami, sehingga dapat kami laksanakan semuanya Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon Kau memberkati, menyembuhkan setiap yang sakit. Engkau menolong menguatkan setiap orang yang berduka. Berikan ketabahan dan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Untuk setiap orang yang sedang bergumul dan berjuang dalam kehidupan mereka, untuk hal yang sedang mereka perjuangkan, mereka bangun, kiranya Tuhan ikut campur tangan, memberkati sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap orang Tuhan yang sedang menyusun strategi pencapaian demi pencapaian, kenaikan pangkat, kiranya juga Tuhan ikut campur tangan memberikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Demikian juga untuk setiap jemaat Tuhan yang bersekolah menempuh pendidikan, playgroup, PAUD, TK, SMP, SMA, SD, kuliah. Kiranya juga Tuhan memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Setiap orang juga yang merindukan Tuhan, pasangan hidup dalam kehidupan mereka. Iya Tuhan, kiranya Engkau pertemukan mereka sesuai dengan kasih setia-Mu. Setiap orang yang merindukan kehadiran buah hati tengah-tengah keluarga mereka pun Tuhan, kiranya juga Tuhan memberikan karena Engkau adalah sumber dari kehidupan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.